Selamat sore pemirsa, sirkuit Mandalika pekan ini tengah menjadi sorotan dan juga perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih sempat terjadi insiden yang dinilai memalukan bagi sebuah sirkuit bertaraf internasional. Saya Beriman Atenaya, inilah sorotan sepekan. Sirkuit internasional Mandalika siap mendunia. Inilah yang menjadi impian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sirkuit dengan pemandangan mempesona ini juga sempat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yang juga langsung menjajalnya. Namun, masih ada beberapa hal yang mengganjal yang membuat sirkuit Mandalika hampir terluka. Inilah wujud kebanggaan Indonesia, sebuah sirkuit balap berkelas internasional dengan pemandangan mempesona. Bahkan event kelas dunia siap dibawa. Namun peristiwa kurang mengenakan pasti ada. Sebuah konten di media sosial membuat heboh masyarakat dan mengundang reaksi publik. Dalam video tersebut, sebuah motor Ducati Panigale milik tim Aruba.it Racing tampak dibuka selubung penutupnya. Konten ini muncul hanya beberapa pekan sebelum Indonesia menggelar perhelatan balap perdana World Superbike di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sementara Mandalika Grand Prix Association meminta maaf dan menyayangkan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mendekati motor dan mengambil video tanpa izin, kemudian mempublikasikannya. Bahkan panitia lokal yang diduga membuka kargo motor tanpa izin milik pembalap Ducati, Michael Rinaldi, dikabarkan telah dipecat. Namun riuh rendah masyarakat terutama di media sosial tentang unboxing ilegal di Mandalika ternyata kontras dengan pernyataan resmi pihak Ducati. Mereka bahkan tidak pernah membuat pernyataan apapun tentang unboxing tersebut dan justru sangat menantikan balapan di Mandalika. Pihak Bea Cukai sempat mengaku telah melakukan prosedur yang berlaku. Bahkan saat pemeriksaan didampingi oleh perwakilan pemilik barang serta panitia. Dengan menunggangi sepeda motor balap modifikasi, Presiden Joko Widodo menjajal sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berpakaian ala pembalap, Presiden Joko Widodo bersiap di belakang garis start. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir berperan memegang bendera. Kemudian Jokowi langsung tancap gas menjajal sirkuit sepanjang 4,32 km ini. Sirkuit Mandalika ini sirkuit baru. Dan tadi kan juga baru saja hujan. Jadi saya nggak berani ngebut. Meskipun nggak ngebut, tapi saya kira yang lain-lain jauh tertinggal. Segala kekurangan masih terjadi. Final Race Idematsu Asia Talent Cup atau IATC yang seharusnya digelar pada 14 November di sirkuit Mandalika harus dibatalkan pihak Dorna. Hal ini disebabkan karena marshal atau pengawas di sirkuit Mandalika belum siap dan dapat membahayakan keselamatan para rider atau pembalap yang akan berlaga. Setelah resmi dibuka, tiket penjualan World Superbike di sirkuit Mandalika mulai diminati masyarakat. Gerai pembelian tiket World Superbike 2021 Mandalika di pusat perbelanjaan Kota Mataram, gerai ini tidak pernah sepi dari masyarakat yang ingin membeli tiket. Harga tiket mulai dari yang termurah Rp172.500 hingga termahal di angka Rp3.243.000, sudah termasuk pajak. Hari pertama kan buat praktisnya. Oh iya. Ketiga itu final ya. Karena final jadi milih kalian hari ketiga juga. Sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dibangun sejak tahun 2018. Dibangun di antara pantai Senggigi dan perbukitan yang memanjakan mata. Sirkuit dibangun di atas lahan seluas 160 hektar. Terdapat 17 tikungan di sirkuit sepanjang 4,31 km ini dengan aspal yang didatangkan khusus dari Inggris untuk lapisan paling atas trek.
Selain itu, area paddock atau tim balap mencapai 40 garasi. Sirkuit Mandalika mampu menampung 195.000 penonton ketika kondisi normal. Sementara jika masih pandemi, diperkirakan hanya dapat menampung 114.000 penonton. Tim Liputan iNews melaporkan.